Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Terkadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Ku tak takut sebab kau selalu besertaku. Bersamamu bukan kuat. Ku tak bimbang sebab kau memegang tanganku dan membawaku dalam ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib. Selalu ada cara Tuhan, selalu ada cara Tuhan, selalu ada cara Tuhan. Tes.
Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Dengan semangat shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh anugerah yang terindah dan terbesar kalau kami boleh dikumpulkan di pagi hari yang luar biasa ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau layakkan setiap kami untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan, untuk boleh menyembah memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan antarkan, Tuhan lindungi, Tuhan sampai di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji meninggikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan yang tidak senang dengan kebaktian kami bersatu hati, kami patahkan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa Yesus Kristus memenuhi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan di tempat ini.
kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar Tuhan. Mari besarkan namanya lebih lagi. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku memuji-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kami sebut satu persatu kebaikan-Mu Tuhan. Sangat banyak Tuhan, tak mampu kami sebut satu persatu kebaikan Tuhan. Kami hanya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami untuk semua yang Tuhan lakukan. Kami naikkan pujian syukur kami untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu, nyanyikan mazmur ini. Dengan apakah ku balas segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu.
Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu, kami mau lebih lagi bersorak bagi nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap meninggikan namanya, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Saya akan percaya kita semua satu dalam keluarga Tuhan, amin. Boleh berikan salam samping kiri kananmu, berikan senyum yang terbaikmu, katakan kita satu dalam keluarga Tuhan, haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mengasihi, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarga. Boleh sambil lihat samping kiri kananmu, katakan pujian ini sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta, haleluya. Katakan semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya. Katakan pujian dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus, amin. Kita bersaudara. Jemaatnya dikasihi Tuhan, saya rindu sambil menyanyikan pujian ini, mungkin boleh kita bergandengan tangan dengan samping kiri kanan kita. Boleh bergandengan tangan dengan keluarganya, dengan jemaat yang baru bertemu pertama kali. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi katakan dalam Yesus.
Kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Kita mau lagi bersorak bagi Tuhan, amin. Pujian ini berkata bahwa Tuhan Yesus hanya sumber kuat kita. Apapun yang ada di depan kita, kita percaya Tuhan Yesus selalu beserta kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan tak akan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama kami Tuhan. Amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Dengan iman katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yang percaya Tuhan Yesus sumber kuatnya boleh katakan amin. Yang percaya Tuhan Yesus selalu beserta hidupnya katakan amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur untuk kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Kita boleh menyebutnya, kita boleh memanggilnya Bapa. Karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari buka hatimu, mari buka hidupmu di hadapan Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu Tuhan, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih
selalu baru setiap hari Tuhan. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan dengan iman. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidup. Tak pernah berhenti Berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sejam jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dengan iman, katakan pujian ini. Tak pernah berakhir, amin Tuhan, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sambil angkat tangan kita, sama-sama kita katakan, tak pernah. Berakhir kasih setiamu, Amin. selalu nyata dalam hidupku. Yes. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan, Yesusku. Yesusku, Kau segalanya. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh. Yesusku, Kau segalanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Beri sorak-sorai kemenangan buat Tuhan. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami datang pagi hari ini Tuhan merayakan kebesaran-Mu, merayakan kasih karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka pintu hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau di setiap saat hidup kami mengingat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati kami semua, berikan kami telinga seorang murid, hati yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, shalom, jangan dulu duduk. Sesuai dengan value kita untuk, silakan, value kita untuk sepanjang tahun kita punya yang namanya fellowship time. Apa itu fellowship time? Saya akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin boleh bertanya ke belakangnya. Di belakang Bapak Ibu Saudara sekalian tanya nama dan asalnya dari mana. Kota kelahirannya maksudnya. Saya akan berikan waktu. Sudah siap videonya? Saya akan berikan waktu 1 menit untuk kita berinteraksi dengan sekeliling kita. 3, 2, 1 silakan. Silakan balik, tanya namanya siapa, asal daerahnya dari mana. Boleh keluar dari tempat duduk, silakan. Ya boleh bertanya balik juga kalau sudah ditanyakan namanya dan asalnya dari mana. Boleh tanya balik. Mungkin lebih spesifik daerahnya, Toraja mana. Iya baik. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Salah satu value yang ada kita punya adalah fellowship. Jangan sampai kita datang ke gereja, kita tidak kenal siapa-siapa di gereja. Ya, makanya kita akan adakan setiap minggu
secara bergantian kita punya value time dan fellowship time. Dan minggu ini kebetulan fellowship time. Ya, berikutnya kita akan dengarkan benar firman Tuhan, kita sambut hambanya Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Haleluya, silakan Bapak. Terima kasih Pastor Ezra untuk sambutan. Terima kasih jemaat Tuhan untuk sambutan, kesempatan boleh melayani bersama. Itu luar biasa karena saya kira apa yang baru dipraktekkan itu baik sekali, fellowship time. Karena saya balik dan salam di samping, di belakang kiri saya tanya dan dia bilang dia kuliah di Jaffrey. Dan semester 4. Dan memang saya tidak kenal namanya juga. Dan seperti kami baru bertemu. Jadi itu sangat penting Pak. Tapi saya tidak kenal bukan karena kami tidak punya fellowship di kampus. Tentu kami punya fellowship tetapi karena saya tidak mengajar banyak di program S1. Kalaupun mengajar itu di program setelah ini ya semester 5-6 mungkin kami akan bertemu. Itu pun juga dengan asisten jadi memang seringkali saya tidak jumpa mahasiswa S1. Seringkali saya jumpa mahasiswa pasca S2, S3 di kelas sehingga mohon maaf ya. Tapi itu membuat saya wah mantap nih Pastor Ezra buat program baru lagi fellowship time. Itu memberi ruang untuk kita saling kenal karena gereja ini haruslah tempat di mana core value dari kekristenan yaitu kasih itu harus dirasakan. Jika di gereja ini kasih yang Yesus ajarkan dan yang Yesus teladankan tidak terasa lagi. Lalu di mana lagi? Di tempat mana lagi kita bisa menikmati hal itu? Oke. Sehingga saya setuju. Wah itu bagus sekali Pastor Ezra. Karena orang harus punya impress, punya kesan waktu mereka datang dan mereka menikmati kasih. Lalu mereka mau untuk selalu datang. Saya ingat bahwa kami ada pelayanan pemuda internasional namanya yang Life Ministry. Biasanya kami ketemu dan bisa seminggu, bahkan bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Saya di waktu lalu istri saya bekerja dan saya tidak bisa bawa. Istri saya tinggal di Indonesia dan anak-anak saya pergi untuk berjumpa dengan teman-teman annual meeting di luar. Dan mereka yang saya tidak bersyukur bahwa seperti saya melupakan keluarga saya. Tentu tidak bisa bersyukur untuk itu. Tetapi yang saya syukuri adalah mereka memang mampu membuat suasana yang menjauhkan kita dari apa yang disebut homesick. Atau rasa rindu kepada keluarga di rumah. Jadi mereka membuat persekutuan yang membuat kita rasa nyaman sehingga kita seolah-olah tidak merasa bahwa kita jauh dari keluarga karena ini memang adalah keluarga kita juga. Dan ini adalah tempat yang sangat baik untuk hal tersebut. Puji Tuhan. Oke. Saya pikir kenapa ada yang lengket-lengket, rupanya ada isolasi di sini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah didoakan, kita langsung saja minggu ini, maksud saya sekarang ini, kita belajar tentang keteguhan iman kepala keluarga. Ini memang tema-tema yang sudah diatur ya, sekarang secara sinode ya, Pastor Ezra ya. Sudah diatur oleh sinode untuk kita bicara tentang tema-tema dan saya senang karena tema-tema juga selalu berubah dan ini bagus untuk kita sama belajar. Dan khusus hari ini kita belajar tentang keteguhan iman kepala keluarga. Oke, mungkin ada orang muda akan mulai berkata, saya belum kepala keluarga. Oke, tapi kamu punya kepala keluarga di rumah kalau kamu belum kepala keluarga. Dan nanti kamu juga akan jadi kepala keluarga. Ya kan? Oke. Tapi tentu hari ini kita tidak bicara kepala keluarga lalu ini hanya laki-laki lalu perempuan katakan saya kan ibu rumah tangga bukan kepala keluarga. Oh tidak, tentu waktu kita bicara ini kepala keluarga dalam hal ini menyangkut
juga tentang menjadi orang tua. Oke? Jadi menjadi orang tua dalam keluarga. Tetapi kata yang khusus adalah menjadi teladan dalam keluarga. Walaupun kita tua, kalau kita gagal menjadi teladan, itu juga adalah sebuah masalah. Nah, karena itu kita perlu lihat keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat kita, di mana peran vitalnya adalah pembentukan karakter dan nilai-nilai iman bagi setiap anggotanya. Ini kecil. Keluarga kita mungkin terdiri dari ayah, ibu, dan anak kalau ada. Anak juga kalau ada mungkin 1, mungkin 2, jarang-jarang kesebelasan. Meskipun ada juga. Ada teman saya dulu 11 orang bersaudara, semuanya laki-laki. Saya bilang, wah kalau bapakmu pelatih bola, kamu bisa jadi tim kesebelasan. Ya kan? Karena nilai dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Gitu ya. Seorang kepala keluarga yang memimpin dengan iman yang kuat dapat menjadi teladan yang memberkati seluruh keluarganya. Dan ini value yang kita bicara juga. Dan hari ini kita khusus belajar dari kisah Abraham. Panggilan Allah bagi Abraham. Dan juga respon iman Abraham terhadap apa yang disebut the calling of God itu, atau panggilan Allah itu. Nah, karena itu apa yang kita mau belajar pagi ini? Saya buka Alkitab, cek Abraham. Waduh, ini panjang sekali pasalnya Pastor Ezra. Jadi kalau saya bacakan pagi ini, membaca kisah Abraham saja sudah habis waktunya. Jadi saya memilih tematis pagi ini. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat dalam poin-poin khotbah saya. Nah, hal pertama yang kita perlu belajar waktu kita bicara tentang iman dalam keluarga adalah, dan belajar dari Abraham adalah iman Abraham terhadap janji tempat, atau iman Abraham terhadap janji Tuhan yang dalam hal ini menjanjikan negeri yang dia akan datangi sebagai sesuatu yang baru. Abraham dipanggil, yang dulunya Abram namanya, dan menjadi Abraham yang berubah makna menjadi bapa segala orang yang percaya. Abram dipanggil keluar dari Ur Kasdim dan kemudian akan pergi ke tanah yang disebut Kanaan. Kalau hari ini saudara itu mudah bagi kita, walaupun saudara tidak tahu Palestina, Israel, saudara ambil barang ini klik Google Maps dan bicara, cari Israel, cari Palestina. Dia akan cari, dan waktu saudara zoom, saudara akan tahu. Oke? Tapi hari itu no gadget seperti ini. Tidak ada alat elektronik, device yang seperti ini. Sehingga waktu Tuhan bilang pergi ke tanah yang dijanjikan, tanah Kanaan. Itu rasanya di mana ya? Rasanya kalau itu dalam bahasa Toraja itu, ini seperti ujung pandang. Kalau dulu saya kecil bilang ujung pandang, rasanya itu betul-betul di ujung pandangan mata. Karena sulit membayangkan ya, kita di Toraja lalu bicara ujung pandang rasanya jauh. Jadi dulu bangga sekali kalau bisa datang ke ujung pandang. Belum lagi perjalanannya bisa berhari-hari. Tapi hari ini perjalanan ke Toraja bisa 45 menit, 40 menit. Ya kan? Kalau pakai pesawat Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara bawa sendiri bisa 6-8 jam. Kalau kondisi jalan sekarang bisa tembus 10-12 jam. Karena banyak perbaikan karena longsor. Oke. Nah Bapak Ibu, Abram dipanggil keluar. Dipanggil pergi untuk meninggalkan tanah airnya. Wah itu susah. Tetapi di situ saya lihat iman Abraham terhadap janji tempat atau janji negeri. Kejadian 12 ayat 1-4. Mari kita baca bersama. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Yang wanita saja. Lanjut.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan. Tuhan ada dan Tuhan melihat kondisi Abram, dan dalam hal Abram ada di mana? Ada di Ur Kasdim. Dan nanti dia dipanggil pergi. Dia dipanggil pergi untuk meninggalkan negeri dan pergi ke negeri baru. Waduh, ini sesuatu yang sulit Bapak Ibu. Sulit. Kalau saya lihat orang di kampung mau lepaskan anaknya pergi ke Kalimantan bekerja, pergi ke Papua, apalagi dalam suasana Papua banyak masalah-masalah sekarang. Wah, orang sedih karena rasanya itu sangat jauh. Oke, tapi benar ya kalau ke Papua itu rasanya sama ke luar negeri Bapak Ibu. Dari Makassar kita 3,5 jam ke Singapura, tapi dari Makassar ke Jayapura juga 3,5 jam, jadi rasanya kita sampai di luar negeri, gitu ya. Lebih dekat ke Malaysia daripada ke Papua, begitu ya. Itu masih dari Makassar. Kalau jalannya dari Sumatera ke Papua, wah itu sehari penuh Bapak Ibu, sehari penuh. Nah, jadi jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi apa yang kita baca dalam ayat-ayat tadi menunjukkan Tuhan berfirman kepada Abram untuk pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Wah, ini luar biasa. Kenapa? Karena ini sebuah panggilan yang luar biasa. Ini panggilan yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada tantangan atau ujian iman bagi seorang Abraham. Dan disinilah kita lihat dari apa yang Tuhan katakan. Ini kita lihat bagaimana iman seorang Abraham dalam ujian itu. Mari kita lihat. Yang pertama, Allah menguji iman Abraham dengan memintanya meninggalkan tanah kelahirannya. Saudara, ada mahasiswa-mahasiswi dari kampung di sini? Ada? Saudara, waktu pertama kali mau ke Makassar, meninggalkan tanah kelahiran, orang tua nangis enggak? Saudara nangis juga enggak? Beberapa orang tidak nangis, tapi sebagian nangis juga. Kenapa? Karena ketika mau berpisah itu, apalagi baru pertama terpisah dari keluarga, rasanya itu seperti perpisahan yang akan sangat lama, susah akan ketemu dan seterusnya. Nah, Abram dipanggil keluar meninggalkan tanah kelahirannya, itu luar biasa. Ini tentu tidak sesederhana meninggalkan tanah, tetapi ini meninggalkan juga apa yang disebut dewa-dewi atau ilah-ilah, atau meninggalkan Tuhan yang Abram percayai dalam masa dia sebelum dipanggil ini dan mengikuti suara Tuhan. Bapak Ibu, tadi waktu kita diajak penyembahan, terima kasih WL dan tim altar ajak kita untuk menyembah dengan luar biasa. Saudara, saya dengarkan bagaimana saudara menyembah dan saya ikut menikmati penyembahan itu. Dan kalau saudara disuruh memilih Tuhan atau dunia ini, saudara akan jawab apa? Tuhan atau dunia ini? Bila kau tanya padaku, gitu kan. Kau pilih Yesus atau mati, gitu kan. Jawabnya, Yesus tetap milikku, dia milikku selamanya, gitu kan. Saudara, masalah iman, di negeri kita saudara, di Indonesia, bicara ini sangat sensitif. Makanya ini sering dipakai-pakai juga jadi kendaraan politik, jadi isu politik. Kenapa agama dibawa-bawa? Karena kalau bicara agama ini menyangkut iman. Kalau menyangkut iman itu kan sangat personal dan sifatnya mendalam. Oke? Nah, waktu Abram dipanggil keluar, ini tidak saja disuruh meninggalkan tanah, ujung pandang pergi ke Jakarta, kan rasanya banyak orang juga merantau ke Jakarta karena mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi ini bukan sekedar masalah tanah, ini juga masalah Tuhan. Pada waktu itu Tuhan itu berwilayah Bapak Ibu. Tidak seperti dalam pemahaman kita, Tuhan sebagai apa itu? Tuhan pencipta langit bumi, pemilik alam semesta, oke?
dalam masa itu Tuhan itu sifatnya lokal-lokal. Orang Mesir punya Tuhan sendiri, orang Israel punya Tuhan sendiri, orang orang Ur punya Tuhan sendiri. Di setiap tempat ada dewa-dewanya. Makanya Yunani punya dewa sendiri, Babel punya dewa sendiri, Persia punya dewa sendiri. Semua tempat ada dewanya. Waktu lihat zaman Paulus ada Efesus, Korintus dan sebagainya. Semua ada patung dewanya, semua ada kuil dewanya. Oke. Jadi mereka kenal dewa di tempat di mana mereka ada. Di masa lalu di Toraja kalau musim panen ada juga, tapi itu bukan seperti pengucapan syukur di mana hari ini kita bisa menikmati makan papiong ya. Hari itu orang buat pesung, ya kan? Buat pesung, pergi di atas gunung, potong ayam merah, ya kan, yang kakinya kuning. Lalu kemudian mulai mempersembahkan kepada dewa matahari, dewa langit, dewa tanah dan semua dewa yang dianggap ikut berperan dalam suksesnya panen. Kan begitu. Nah sekarang kan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah waktu Abram dipanggil keluar, ini bukan sekedar sesederhana meninggalkan tanah. Tetapi ini juga meninggalkan iman lamanya. Karena ia mendengar panggilan Tuhan dan akan mengikuti suara Tuhan yang baru bagi dia. Dan ini ujian iman. Oke? Saudara, ini pun juga adalah cara beriman yang benar. Saudara tidak bisa berkata saudara beriman sementara hari Minggu ada di gereja, tapi besok pulang Senin ada masalah, saudara pulang ke Gunung Sesean, ya kan? Pulang ke gunung atau pergi ke Gunung Bawah Karaeng, kalau di Jawa orang ke Gunung Kawi, gitu kan? Saudara cari gunung-gunung di mana saudara pergi dan mencari Tuhan lama. Tuhan lama dalam arti dewa lama yang saudara percayai. Tapi sekarang Abram justru dipanggil meninggalkan apa yang ia percayai sebelumnya. Dan sekarang pergi dan mengikuti yang baru. Tetapi yang ia percaya sebagai yang maha kuasa. Itulah sebabnya ini sebuah ujian iman. Dan inilah yang harus terlihat. Yang kedua ini ujian iman kenapa? Karena ia disuruh pergi meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Pergi dari sanak saudaranya. Meninggalkan dukungan keluarga. Itu sebabnya tadi disebut salah satu value yang sedang dikembangkan di sini adalah fellowship time atau family time. Kenapa? Karena dalam hal kita ada di dunia ini, persaudaraan ini sangat penting Bapak Ibu. Karena ada saja masa di mana kita lemah, ada saja masa di mana kita down, ada saja masa di mana kita tidak mampu dengan kaki sendiri, tidak mampu dengan diri sendiri dan kita membutuhkan orang lain. Paling tidak di situ persaudaraan sangat dibutuhkan. Benar ya? Tapi jangan lupa waktu saudara sudah merantau, siapa saudaramu? Who is your brother and sisters? Kita punya saudara kita adalah tetangga kita. Tetangga adalah saudara terdekat. Oke? Jadi kita perlu memperlakukan tetangga kita sebagai saudara. Karena waktu ada kesulitan malam-malam, jam 1 malam, jam 2 malam, saudara punya saudara tapi di Toraja, memangnya dia mau datang, mau tolong bawa ke rumah sakit. Pasti tetangga yang kita bangunkan, tolong, ya kan? Dan seterusnya. Nah, tapi sekarang situasi Abram adalah disuruh pergi meninggalkan saudaranya, meninggalkan sanak keluarganya dan pergi. Ini juga menjadi ujian iman. Bagaimana kalau saya mengalami kesulitan? Dan pasti kesulitan ada Bapak Ibu. Tidak ada janji dalam Alkitab bahwa saudara dihindarkan dari kesulitan. Oke? Yang Tuhan berjanji adalah saudara mengalami kesulitan dan Tuhan ada di sana menolong saudara, menopang saudara. Amin. Itu sebabnya saudara sudah lama jadi Kristen tidak berarti saudara tidak punya kesulitan. Yang mahasiswa-mahasiswi tidak berarti ujian saudara tiba-tiba saja bagus nilainya tanpa belajar. Saudara masih harus belajar juga. Oke? Nah, yang ketiga di sini kita lihat ada tantangan ujian iman lain kepada Abram yaitu meninggalkan tanah air yang ia kenal dengan baik serta keluarga yang sudah stabil. Ini penekanannya pada sudah stabil.
keluarga yang sudah established sekian lama, tentu kalau kita lihat dia tinggalkan juga dengan bawa barang-barang, dia juga punya banyak harta, artinya dia bukan, ya kalau kadang-kadang kan orang pergi meninggalkan rumahnya karena memang dia tidak punya apa-apa sehingga tidak punya pilihan. Ini kalau di Indonesia ya, sehingga dia harus masuk orphanage, panti asuhan. Oke, dia harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke panti asuhan seperti itu karena memang dia tidak punya apa-apa. Tapi Abram ini berbeda, dia punya keluarga yang sudah kuat. Dia punya keluarga yang sudah mapan. Oke, establish. Dia sudah mapan dan sekarang dia harus tinggalkan itu dan pergi ke tempat baru di mana negeri ini dijanjikan, tetapi negeri ini bagaimana? Belum tahu. Dan ini ujian iman. Oke? Itulah sebabnya ungkapan Ibrani 11 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak dilihat. Itu iman. Oke? Saudara percaya terhadap sesuatu yang saudara harapkan tetapi belum lihat dan buktinya ada pada kepercayaan itu. Iya mengucapkannya mudah Bapak Ibu, ya kan? Pegang janji doi aja kadang-kadang susah. Dia janji pergi untuk datang kembali, tetapi memang dia datang kembali tapi sudah dengan orang lain. Ya kan begitu. Ya kalau ada yang punya pengalaman tidak usah terlalu galau gitu ya. Apalagi kalau sudah ada yang lain di samping ya sudah lupakanlah mantan. Atau ada yang masih sangat sulit move on dari mantannya. Udahlah, dunia belum berakhir gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah keteguhan iman. Abram kita lihat bagaimana imannya teguh. Terlihat dari bagaimana ujian yang dia hadapi, tetapi ia tetap pergi. Ia tetap mengikuti Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah saudara punya keteguhan iman? Oke, kepala-kepala keluarga dan para calon kepala keluarga, apakah saudara punya iman yang seperti Abram? Saudara benar-benar sanggup meninggalkan segala sesuatu bagi Tuhan? Saudara benar-benar sanggup menaruh masa depanmu di dalam tangan Tuhan? Saudara benar-benar sanggup menaruh harap sepenuhnya kepada Tuhan? Kita nyanyi lagu itu. Engkau tahu apa itu? Engkau tahu hatiku Tuhan. Ya, engkau tahu harapku dan semuanya. Oke, tapi kita tahu bahwa Tuhan tahu harapan kita, Tuhan tahu pergumulan kita, yes. Tapi sekarang saudara mampu nggak menaruh harapan, menaruh pergumulan sih oke. Karena saudara bergumul, saudara merasa tidak mampu, taruh pergumulan sama Tuhan rasanya mudah. Karena memang kita sedang bergumul untuk bagaimana menyelesaikan pergumulan. Tapi menaruh harapan masa depan kepada Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam perjalanan ini, itu tidak mudah. Saudara harus memilih di sini untuk mempercayai Tuhan atau mempercayai kekuatan saudara atau mempercayai backing yang bisa membackup saudara. Dan itu kecenderungan manusiawi kita. Kita menjadi khawatir dengan segala hal lalu kita sibuk cari orang lain, cari backingan dan seterusnya. Saudara lupa cari Tuhan. Pada anak-anak muda, taruh harapmu pada Tuhan. Seperti Abram dipanggil. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bahkan ketika saudara tidak mampu melihat, saudara harus tetap percaya. Oke? Saat ku tak mampu melihat jalanmu Tuhan. Oke. Tapi hatiku tetap percaya. Oke. Inilah yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita lihat dari perjalanan Abram ini, panggilan Abram, iman Abraham diuji lagi terhadap janji keturunan.
Oke, dari awal ya dia panggil, dia tidak punya anak, dia punya istri tapi tidak punya anak. Lalu dipanggil untuk sebuah perjalanan. Dia janjikan keturunan yang besar seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Oh, Budaliu, ya kan, banyak sekali. Tetapi ternyata dalam perjalanan-perjalanan itu tidak langsung banyak. Bahkan satu anak pun sulit munculnya, ya kan. Sampai tua. Sampai dikatakan istrinya mencapai apa yang disebut sebagai menopause. Menopause itu kondisi di mana dia mati haid. Mati haid ini menandakan tidak ada lagi pelepasan sel telur dari indung telur ke dinding rahim. Sehingga tidak ada lagi menstruasi karena tidak ada lagi telur yang perlu dilepaskan karena tidak dibuahi. Itulah proses menstruasi. Itu artinya kalau tidak ada lagi sel telur yang dikirim ke sana, itu sudah terjadi kekeringan. Dan kalau sudah terjadi begitu, secara ilmu medis tidak ada lagi calon bayi yang akan lahir. Karena tidak akan lagi terjadi pembuahan. Nah, itu kan kondisinya menjadi mustahil. Abraham menjadi tua, Sarah menjadi tua, dan anak yang dijanjikan belum muncul. Tetapi sekarang dalam perjalanan itu Tuhan menjanjikan dia. Mari kita buka Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Yang bapak-bapak baca slide pertama ayat 1 sampai 2, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kaum wanita? Semua orang muda. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, ini pengulangan janji Tuhan kepada Abram. Oke. Kita lihat di situ. Tapi nanti dari situ kita lihat kelahiran Ishak. Oke, kelahiran Ishak menjadi sebuah pemenuhan janji. Oke. Kelahiran Ishak menjadi momentum di mana Abram benar-benar melihat fulfillment atau pemenuhan janji Tuhan kepadanya. Tetapi nah ini tetapinya. Setelah beberapa waktu, anak Hagar pun sudah diusir dengan ibunya. Ishak tumbuh menjadi remaja. Lalu Tuhan dikatakan menguji iman Abram. Ia meminta Abram untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang adalah anak tunggalnya. Oke. Wah, saudara, rasanya kalau saya jadi Abram, tentu kita tidak bisa terlalu banyak negosiasi dengan Tuhan, berdebat dengan Tuhan kan tidak mungkin. Tetapi kan Tuhan sendiri janji, engkau akan diberkati begini, begini, begini. Juga keturunanmu akan sangat banyak begini, begini, begini. Seperti bintang dan seperti pasir banyaknya, tak terhitung jumlahnya, menjadi bangsa yang sangat besar. Tapi sekarang dimulai dengan satu anak dan sekarang Tuhan minta lagi. Terus bagaimana ceritanya mau jadi bintang-bintang, mau jadi pasir-pasir kalau begini. Ya kan? Tetapi dalam hal itu Abram, dalam hal ini Abraham, ketika diuji untuk memberikan putra tunggalnya, ini menjadi ujian berat, tetapi ia tetap memilih untuk taat dan pasrah menerima perintah Tuhan. Inilah iman. Kalau saudara berkata bahwa saudara beriman tetapi hanya mampu menerima yang baik,
Kata syukur hanya bisa saudara lantunkan dan kesaksian-kesaksian disampaikan di sini hanya karena saudara menerima sesuatu yang saudara anggap dan saudara pikir bahwa Tuhan sedang berbuat kebaikan kepada saudara. Itu iman yang sangat, itu iman, tetapi itu iman yang sangat biasa. Iman saudara menjadi luar biasa adalah ketika saudara diperhadapkan kepada situasi di mana saudara mungkin ini adalah keadaan yang bahkan seperti tidak masuk akal. Saudara diperhadapkan terhadap situasi di mana ini bertolak belakang dengan harapan saudara, mungkin menyakiti perasaan saudara, bahkan secara logika ini rasanya impossible, ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi karena ini firman Tuhan, lalu saudara tetap berpikir dan merasa bahwa saudara akan melakukannya juga. Karena ini firman Tuhan. Sama seperti Petrus yang pulang dengan kesal karena tidak dapat ikan, habis melaut. Lalu Yesus datang dan bilang, ada kalau pauk? Dia bilang, aduh sepanjang malam kami sudah cari dan tidak ada. Lalu Yesus bilang, kalau begitu ayo melaut lagi. Petrus dalam hal ini dia bilang, aduh Tuhan, kita ini nelayan senior. Tuhan, kita belum pernah lihat melaut. Guru dalam hal ini. Guru belum pernah kita lihat melaut. Kita itu cari ikan malam hari, sekarang pagi hari orang pulang, nelayan pulang istirahat kok malah disuruh melaut lagi. Mau dapat apa kita? Ikan kan pada turun di kedalaman sembunyi kalau begitu. Ya kan? Tapi Petrus bilang, tapi karena engkau yang menyuruhnya maka aku akan pergi juga. Oke, dan waktu pergi ia mendapat tangkapan besar. Saudara, Abraham sedang diperhadapkan terhadap janji Tuhan di masa lalu. Tetapi di masa kini ia diperhadapkan terhadap sebuah perjalanan dalam mengimani janji Tuhan itu. Dan anak yang sudah dikaruniakan yang membuat dia berbunga-bunga, yang membuat dia berbahagia, sekarang diminta Tuhan kembali. Saudara, ini adalah ujian berat bagi orang Kristen. Waktu dia tidak punya apa-apa, dia berdoa, dia datang ke Pak Gembala, dia ikut aktif, didoakan, dia datang ke Pak Gembala, didoakan, dan Ibu Gembala didoakan. Diajak ikut doa puasa, oke, tidak ada masalah karena dia sedang bergumul untuk sesuatu. Lalu dia dapat sesuatu dari Tuhan, dia merasa nyaman, bahagia, dan ketika Tuhan minta, dia sudah tidak rela karena dia merasa itu miliknya. Ini menjadi ujian iman bagi kita. Kadang-kadang kita minta sesuatu dari Tuhan karena kita tahu Tuhan adalah sumber. Waktu Tuhan beri sesuatu dalam genggaman saudara, saudara merasa bahwa itu punya saudara. Waktu Tuhan memintanya untuk kepentingan pekerjaannya di bumi, saudara tidak mampu lagi memberikannya. Kenapa? Karena saudara takut rugi. Saudara takut violet, saudara takut bangkrut, saudara takut tidak punya apa-apa lagi. Oke. Padahal waktu saudara punya Tuhan, itu lebih dari segalanya. Tolong lihat kiri kanan, kasih tahu dia. Kalau saudara punya Tuhan, kalau engkau punya Tuhan, engkau punya lebih dari segalanya. Oke, amin. Ya. Bahkan kalau saudara hari ini buka dompet dan mungkin memang tinggal 10.000. Ingat dompet dan 10.000 ini saya punya cerita saudara. Tapi saya takut nanti saya lupa. Tolong diingat ya sampai di mana kita ya. Ini cerita kita mahasiswa. Mudah-mudahan mahasiswa yang hadir ini tidak sama ceritanya. Jadi kami pergi gereja saudara. Biasanya mahasiswa begitu ya. Ya maksudnya kita pergi gereja. Lalu waktu itu kami tidak punya kiriman sudah terakhir ya. Ini tanggal-tanggal terakhir dan kiriman ini yang terakhir. Jadi saya sudah tidak punya duit. Lalu kawan saya bilang, tenang. Ya tenang katanya, kalau sekarang kan tenang gitu ya, tenang. Kenapa? Karena dia punya 12.000. Waktu itu makan bisa 3.000 perak masih bisa, jadi punya 10.000 masih bisa traktir saya. Dia bilang tenang, nanti saya traktir. Rupanya uang dia ini 12.000. Jadi waktu ke gereja, yang 2.000 ini dia mau kasih persembahan. 10.000 simpan, pulang gereja kami akan pakai makan. Ya kan? Karena masih bisa makan, waktu itu saya mahasiswa masih bisa makan 3.000, 4.000, 5.000 bisa. 5.000 itu sudah sangat kenyang gitu. Hari itu pergi di Torpedo pun harganya masih 2.500 seporsi. 2.500 itu sudah torpedo tuh. Buntu torpedo, kalau kami yang di kota buntu torpedo, kalau yang dekat-dekat sini ya banyak lah di sini, banyak di Kamra begitu ya, Kampung Rama dan sebagainya. Oke, tapi hari itu ya kira-kira begitulah. Nah, lalu kami pergi ibadah. Kami ibadah dengan
Ya seperti biasa kita ibadah, menikmati penyembahan, menikmati persekutuan, menikmati pujian firman Tuhan. Lalu kami pulang. Jadi di jalan kita bilang, oke, kita singgah ya makan ya. Lalu dia lihat uangnya. Dan waktu dia tarik, langsung dia pukul. Aduh, salah kasih. Kenapa? Karena yang tertinggal di tangan 2.000. 10.000 masuk kantong persembahan. Saudara, jangan-jangan di sini juga ada yang pernah begitu ya, merasa salah kasih sama Tuhan ya. Atau tidak mau kasih karena takut salah kasih. Atau menahan diri untuk memberi karena ia tidak punya iman bahwa Tuhan sanggup mencukupkan. Itu cerita kami. Ini cerita 10.000. Jadi kalau ingat uang 10.000 itu saya ketawa-ketawa karena itu punya kesan tersendiri. Saudara, Abram dengan janji Tuhan, oke dia tahu dan dia percaya, sekarang dia sudah ikut. Rasanya mau bilang, Tuhan, kau suruh saya ikut, saya tinggalkan keluargaku, kau janjikan banyak hal, kau janjikan keturunan juga, sekarang 1 anak dan engkau minta lagi ketika Hagar sudah pergi dan anaknya juga sudah dibawa pergi, Ismail. Dan sekarang anak ini juga kau minta, lalu bagaimana saya akan mati bersama Sarah istrinya. Saya akan mati bersama Sarah dalam masa usia tua dan kami tidak punya keturunan. Oke, kira-kira begitu. Tapi Abram, inilah iman. Jika engkau percaya bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Oke? Dia adalah pencipta alam semesta. Ia adalah sumber segala sesuatu. Yang kepadanya juga segala sesuatu kembali bagi kemuliaannya. Maka saudara tidak perlu ragu dalam hal apapun. Waktu Tuhan meminta sesuatu daripadamu. Dan inilah Abram. Ia dijanjikan yang besar. Ia diberi 1. Tetapi ia diminta lagi 1. Dan ia beri. Ia beri. Saya tidak tahu bagaimana pergumulannya sebagai ayah karena tidak diceritakan dalam Alkitab. Tetapi ia taat. Dan ia taat dan dalam perjalanan menuju Moria di gunung yang juga ditentukan Tuhan di mana anak ini akan dipersembahkan. Dalam perjalanan ke sana Ishak sudah tanya ketika 2 bujangnya dia suruh tinggal di kaki gunung dan katakan, oke, itu gunungnya, kamu tinggal di sini, aku pergi bersama Ishak ke sana dan nanti kami akan kembali. Tapi bahasa Abraham adalah kami akan kembali, itu bahasa iman saudara. Dalam perjalanan lagi Ishak yang pikul kayu ini bertanya, Bapak, oke, di sini ada kayu api, ada juga pisau, tapi dombanya mana? Saudara, saya percaya sebagai seorang ayah itu menyakitkan bagi Abram. Mungkin dia harus arahkan pandangannya ke tempat lain sambil usap-usap pelan air matanya yang mulai jatuh. Karena dia tahu siapa yang dia akan korbankan dan sekarang anaknya ini sedang bertanya dombanya di mana. Tetapi jawab Abram apa? Mantap sekali. Anakku, Tuhan akan menyediakannya. Itu jawaban Abram dalam perjalanan itu, anakku, Tuhan akan menyediakannya. Tapi waktu di sana tidak ada tanda-tanda adanya hal lain, maka Abram tetap melakukan seperti yang ia diperintahkan. Ia menaruh anaknya Ishak di atas mezbah. Dan ketika ia siap untuk mengorbankan Ishak, lalu firman Tuhan berkata, stop Abram, aku tahu sekarang imanmu kepadaku. Baca terus bagian ayat-ayat ini ya Bapak Ibu nanti di rumah ya. Karena kita tidak ada waktu untuk membacanya. Baca terus nanti. Stop Abram, aku tahu. Lihat ke samping. Di situ ada domba yang tanduknya nyangkut di semak-semak. Ambil dan persembahkan. Tepat seperti perkataan dalam perjalanan. Abram bilang kepada Ishak, tenang anakku, Tuhan akan menyediakannya. Itulah sebabnya di gunung itu untuk pertama kalinya nama Yehova Jireh dipanggil Tuhan menyediakan. Karena Abram sudah bicara di depan, Tuhan akan menyediakan. Dan waktu Tuhan menyediakan, Abram memanggil nama Tuhan, Yehova Jireh. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Berapa banyak saudara percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menyediakan? Amin.
Bahkan ketika saudara belum punya tanda-tanda. Tadi saya sebut mungkin ada saudara buka dompet. Ya ada kartu kartu ATM tapi kartu ATM-nya juga sudah mati tanggalnya. Artinya sudah lama tidak ada kiriman jadi tidak pernah lagi dipakai sampai lupa kalau sudah expire itu kartu. Ya kan? Saudara pulang dan mungkin ada celengan ayam sekarang celengan ayam tidak laku lagi. Saudara goyang-goyang dan mungkin hanya beberapa perak saja yang bunyi. Rasanya tak ada harapan. Tapi apakah dalam kondisi-kondisi itu saudara masih mampu percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan? Amin. Saya mahasiswa menjalani hidup dengan pertolongan Tuhan. Saya tamat menjadi asisten dosen. Saya mengajar di kampus, tapi saya harus keluar asrama karena ya saya bukan mahasiswa lagi. Satu waktu, ya namanya kita baru tamat, banyak adik-adik junior, kenal baik. Dan kita tahu kehidupan di asrama, dia merasa saya asisten dosen, saya melayani di gereja. Dia merasa tidak ada masalah untuk mereka makan di rumah saya. Dan memang bagi saya itu bukan masalah. Tapi satu waktu, saya kehabisan beras dan duit juga habis. Waktu itu 20.000, saya hitung-hitung ya saya makan hari ini dan besok tidak ada lagi. Mau beli beras bagaimana? Tapi rasanya tidak enak hati juga mau bilang kepada adik-adik mahasiswa ini tolong jangan datang lagi makan karena saya tidak punya makanan. Oke? Pasti mereka tidak akan mau lagi datang ke tempat saya. Sementara saya senang mereka datang. Ya kalau mereka lapar mereka datang apa yang ada mereka oke, buat saja ada Indomie di situ buatlah Indomie karena tidak ada sarjana yang tidak berhutang ke Indomie. Ya kan? Mereka datang pinjam printer dan seterusnya untuk ngeprint tugas. Saudara, tapi saya jalani hari seperti biasa. Oke, saya makan hari ini besok punya kesusahan sendiri. Tuhan pemilik kehidupan ia bertanggung jawab atasnya. Amin. Saya pergi di kampus main tenis meja sore-sore. Sementara saya main tenis meja ada mahasiswa yang pulang pelayanan mission trip dari Mamasa. Jadi dia telepon, Pak ada di rumah? Saya bilang tidak, saya lagi di kampus, lagi olahraga. Boleh saya datang ketemu Bapak? Oh boleh, silakan. Jadi dia datang. Ya. Karena saya masih main, saya bilang tidak apa-apa tunggu ya. Oh tidak apa-apa Pak, Bapak olahraga dulu. Oke, saya olahraga. Olahraga, ya mungkin itu 1 jam, mungkin 1 jam setengah. Lalu saya selesai. Lalu dia bilang, oke, ada apa? Apa yang saya bisa bantu? Ah tidak Pak, kami baru pulang mission trip. Oh oke, jadi apa masalahnya? Ah tidak, kami diberi jemaat banyak beras. Oh jadi ya kalau Bapak tidak keberatan saya mau kasih 1 karung buat Bapak. Saya bilang kalau Tuhan sudah gerakkan jangan tahan-tahan lagi. Padahal memang di rumah memang lagi tidak ada. Saya bilang saya sama sekali tidak merasa berat kalau memang itu kalian punya cukup. Oh tidak, ini banyak sekali karena mereka lagi panen jadi mereka kasih beras kami bawa banyak-banyak. Oh oke. Saudara, saya tidak berharap bahwa saya beri makan mahasiswa dia akan balas beri saya makan. Tapi bahkan Tuhan bisa melakukan hal yang semacam itu. Tuhan bisa menggunakan orang-orang yang saudara tidak harapkan untuk memberi. Mengapa? Karena Ia Tuhan yang maha segalanya. Amin. Itu sebabnya Paulus pernah katakan, dia memuji iman jemaat. Kenapa? Karena mereka memberi jauh lebih banyak daripada yang dia harapkan. Pastor Esra sudah pernah puji jemaat enggak karena mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Amin ya. Kalau saya datang kan ini kan luar biasa nih. Apa yang ada di sini kan ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu ada program-program besar luar biasa. Tetap dukung pelayanan ini. Oke? Dan percaya bahwa tangan Tuhan akan tetap ada dan juga menopang Bapak Ibu. Amin. Jangan pernah takut miskin, jangan pernah takut kekurangan hanya karena saudara memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah dipiutangi oleh siapapun. Amin. Saudara, saya sangat yakin Tuhan tidak pernah dipiutangi oleh siapapun. Satu waktu saya diundang pelayanan di daerah Kalimantan Timur, tapi itu cukup jauh dari Balikpapan, masih harus nyetir sekitar 10-12 jam. Bahkan waktu perginya saya harus nyetir sendiri, kenapa? Karena sopirnya ngantuk. Waktu itu kan musim-musim, Desember itu kan musim-musimnya libur dan orang pada pulang ya banyak mobil-mobil travel itu harus PP gitu ya.
Jadi sopir ini sangat ngantuk. Sedikit-sedikit, tidak sampai setengah jam, dia harus berhenti lagi. Dia siram kepalanya dengan air aqua. Saya pikir, aduh dia ngantuk sekali. Saya duduk di sampingnya. Saya bilang, Pak, Bapak ngantuk sekali. Mengapa tidak berhenti beristirahat? Oh nggak bisa karena kita harus tiba sesuai waktu. Nanti penumpang lain marah. Saya bilang begini, saya bisa nyetir. Tapi saya tidak tahu jalanan ini. Kalau Bapak tidak keberatan, saya bisa gantian. Saya ganti Bapak nyetir sambil Bapak tidur di seat saya. Wah mana bisa begitu? Enggak apa-apa, saya tidak akan merasa keberatan. Tapi jalannya bagaimana? Oh, kalau memang mau, jalannya aspal ini tidak ada yang lain, tidak ada belok-beloknya. Ada belokan tapi bukan aspal, ikuti aspalnya saja. Oh oke. Jadi saya akan pelan-pelan ya, nanti Bapak bangun baru ini. Oke. Nanti ada tempat untuk checkpoint tidak boleh dilewati. Oke. Jadi dia tidur dan saya menikmati perjalanan daripada saya was-was juga di samping. Toh juga tidak bisa tidur karena ini sopirnya ngantuk kan. Jadi saya nyetir lah. Dan dia terbangun sudah sekitar 4:30 pagi. Dan tidak jauh dari situ mungkin 15 menit perjalanan sudah dapat di checkpoint. Jadi kita sampailah di situ. Kami pergi pelayanan. Waktu tiba dia bilang, Pak nggak usah bayar karena Pak yang bawa mobil. Enggak apa-apa, saya tetap bayar karena saya penumpang. Oke. Dan saya pergi. Pelayanan Bapak Ibu itu pelayanan anak-anak muda. Kurang lebih 2000 anak muda yang hadir waktu itu. Tapi kemudian dengan anak muda ini, mereka kumpul persembahan-persembahan itu, saya dikasih amplop setebal ini Bapak Ibu. Dan saya lihat ini 2000-an semua. Ya kan? Jadi saya bilang begini, terima kasih banyak rekan-rekan untuk kasihnya bagi saya. Tapi saya merasa bahwa kalian akan sangat butuh uang ini. Saya kembalikan, saya akan pulang karena tiket sudah ada. Oke. Saya pulang Bapak Ibu. Saya pulang karena memang sebelumnya sudah beli tiket, pulangnya saya naik pesawat dari tempat itu ke Balikpapan. Di atas pesawat ada pasangan suami istri. Dan dia sudah lihat-lihat saya waktu saya naik, tapi karena pesawat jalan kan dia tidak mau seperti di bis bangun dan berdiri sambil cerita-cerita kan. Jadi dia duduk saja tapi dia sudah lihat saya lewat. Waktu mau turun dia tanya, Bapak Pendeta Robi? Oh iya, Bapak ingat kami? Iya saya ingat, Bapak dari Kubar kan? Nah, padahal memang kan kita dari Kubar. Nah jadi oke. Singkat cerita dia bilang, dulu Bapak 2 tahun lalu datang dan khotbah di rumah kami terakhir, Bapak doakan saya dan istri untuk jadi anggota dewan. Kami dua-duanya jadi anggota dewan. Oh ya puji Tuhan. Gitu kan. Lalu Bapak ada lama transit? Saya bilang tidak, saya hanya akan pindah pesawat lain dan saya lanjut. Oke Pak, kalau begitu aduh kami lama cari Bapak tapi tidak ketemu. Ini ucapan terima kasih kami. Tapi maaf tidak ada amplopnya Pak. Jadi dia gulung-gulung uang lalu dia berikan kepada saya. Waktu saya pegang begini ini enggak ketemu saudara. Iya masih ada kosong lah gitu. Waktu saya lihat begini ternyata merah semua. Saya cepat-cepat kantongi. Ya kan? Andai saya terima yang 2000-an yang tebal segini, pasti yang merah ini enggak datang. Saudara, saya baru tolak 2000-an setebal ini tapi Tuhan kembalikan dengan merah yang segini semuanya. Tidak, saya tidak mau bicara bahwa ini kita dagang dengan Tuhan, tidak. Tapi yang saya bilang adalah Tuhan punya cara untuk memberkati hidupmu dan hidupku. Jangan takut bahwa engkau kehilangan berkat hanya karena engkau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Apapun itu termasuk hidupmu sendiri. Bagi anak-anak muda, saya dorong saudara untuk memberikan hidupmu kepada Tuhan. Saya memberikan hidup saya bagi Tuhan. Bahkan ketika saya punya pilihan yang lain untuk pertimbangan manusia mungkin sepertinya jauh lebih baik dari segi yang lain. Saya tidak mau katakan melayani Tuhan bukan hal yang sangat baik. Tetapi orang lain berpikir waktu itu termasuk keluarga saya bahwa pilihan saya menjadi hamba Tuhan itu pilihan yang buruk. Makanya kalau ya kasihan juga sih sekolah teologi ini kalau sudah nggak lulus Unhas, nggak lulus UKIP, nggak lulus yang lain-lain, baru bicara kamu pasti dipanggil Tuhan. Iya karena sudah tidak ada lagi panggilan yang lain gitu kan. Nah, tetapi waktu itu saya memilih kampus ini menjadi pilihan pertama saya. Saya memilih melayani Tuhan sebagai pilihan pertama saya dan tidak khawatir untuk hidup saya. Dan Tuhan menjawabnya dengan caranya. Saudara hari ini saudara boleh melayani Tuhan tidak harus masuk kampus teologi. Saudara ada di kampus-kampus saudara sekarang dan saudara tetap bisa melayani Tuhan. Pelayanan menjadi makin luas sekarang dan paradigma pelayanan berubah juga.
Oke, gereja ini membutuhkan pelayanan saudara. Jangan takut mendedikasikan hidup saudara, memberikan waktu saudara lewat gereja ini untuk memuliakan Dia. Tuhan bertanggung jawab atas hidup dan masa depanmu. Amin. Kita belajar dari Abraham dan kita tahu bahwa bagaimana membangun iman dalam keluarga. Kita belajar dari keteladanan membangun keteguhan iman. Kita belajar dari keteguhan iman Abraham yang mau mempercayai Tuhan bahkan dalam keadaan yang sulit. Kita belajar dari ketaatan Abraham yang mau memberi anaknya, dalam hal ini memberi hidupnya. Saudara mau memberi sesuatu, bahkan waktu itu terlalu berat untuk saudara, tapi saudara mau memberi. Sebagai kesimpulan, tetaplah percaya kepada Tuhan sekalipun kita belum dapat melihat rencananya secara jelas. Amin. Saya mengundang pemusik untuk ke depan dan kita akan nyanyikan pujian ini lagi saat ku tak dapat melihat jalanmu. Yang kedua adalah tetaplah taat kepada Tuhan sekalipun kita merasa berat untuk mengikuti perintahnya. Memang ada masa dalam hidup kita di mana kita, aduh Tuhan kenapa begini? Ini berat bagi saya. Oke, tapi tetaplah ikut. Karena bahkan dalam saat-saat itu, tapi waktu saudara memilih taat, Ia tetap Tuhan yang sanggup. Ia tetap Tuhan yang mampu. Amin. Mari sejenak kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dalam hal apa saudara ingat? Bagaimana ketaatan saudara diuji seperti Abraham. Dalam hal apa saudara mengingat? Ketaatan saudara diuji oleh Tuhan. Mungkin saudara diminta untuk mengikuti Tuhan dan saudara tidak mampu melihat gambaran jelas di depan. Mungkin saudara diminta untuk melakukan sesuatu dan saudara merasa bahwa ini terlalu besar. Tetapi saudara, mari belajar. Karena itulah tujuan Tuhan atas hidup saya dan saudara. Untuk memuliakan Dia selamanya. Dan itu juga artinya bahwa saudara siap memberikan segalanya bagi Dia. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Saat ku tak melihat jalanmu. Mari berdiri Bapak Ibu. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Percaya walaupun kami tak dapat lihat jalan-Mu, kami tetap percaya walaupun kadang kami belum mengerti rencana-Mu, tapi kami mau memilih percaya. Ajar kami untuk selalu percaya kepada-Mu. Oh, hatiku percaya.
disampaikan oleh hambanya. Yaitu pada saat Abraham pergi keluar dari tanah Kanaan. Pada saat dia sampai di tanah Kanaan, Allah menampakkan diri kepadanya. Dan apa yang dilakukan Abraham? Dia membangun mezbah. Nah, pagi hari ini, mungkin ada di tempat ini yang Tuhan bilang, ayo keluar dari zona nyamanmu. Ayo keluar, tinggalkan. Apa ketergantungan kita, apa keterikatan, ayo tinggalkan, ayo bergerak. Mungkin kau bingung bergerak kemana, tapi satu hal yang kau harus lakukan. Bangun mezbahmu dimanapun Tuhan membawa engkau pergi. Bangun kehidupan pribadimu, bangun hubungan keintimanmu dengan Tuhan. Sama seperti Abraham, kemanapun dia pergi. Dia bertemu dengan Tuhan, dia bangun mezbah di sana. Oleh karena itu pagi hari ini, pesan Tuhan juga untuk kita semua. Mari kita bangun mezbah hidup kita. Mari kita bangun mezbah Tuhan. Kemanapun Tuhan membawa kita. Waktu Tuhan menyuruh Abraham keluar, Tuhan gak pernah ngomong kamu pergi ke tanah Kanaan. Dia cuma ngomong keluar. Pada saat kita keluar, kemanapun Tuhan, kita gak tahu mungkin arahnya, kita gak tahu mungkin tujuannya. Tapi Tuhan mau bangun mezbah di sana. Pada saat itu kau dapat berkata, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya selalu. Biar jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Angkat hatimu. Amin. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya, selalu. Sekali lagi sama-sama katakan, selalu ku percaya. Beri kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan yang kita percaya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, saat Engkau memanggil kami keluar, kami harus berjalan, kami harus taat, kami harus tunduk di dalam tangan Tuhan. Karena saat kami taat, maka penyediaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan kemanapun kami pergi, kemanapun Engkau membawa kami mau membangun mezbah Tuhan di sana. Kami membangun kehidupan kami, kehidupan keintiman kami bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu yang sudah datang di tempat ini pagi hari ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarga, dalam pekerjaannya. Urapi lebih lagi sehingga dimanapun dia berada, dimanapun dia memberitakan firman Tuhan, orang-orang akan dikuatkan, jiwa-jiwa akan dimenangkan, orang semakin kenal dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Kami mau memberikan apa untuk pekerjaan tangan Tuhan, lebih dan lebih lagi. Sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap, dan terima kasih buat pemberitaan firman. Kami siap memberi, yang mau memberi sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk duduk kembali. Mengucap syukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam semua pelayanan. Dan biarlah kita semua yang mendengar firman Tuhan, kita boleh diberkati dan menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Dan kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk amplop persembahan ada di depan kursi masing-masing, bisa diambil. Dan untuk amplop persembahan yang pertama untuk operasional pastori, dan untuk amplop persembahan yang kedua untuk kas gereja. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku ada di tangan-Mu,
Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Kasih setiamu ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku.
pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman KMKO Elektroteknik. Dengan kasih dipersilakan. Lagu terakhir bagaimana? Satu dulu toh, baru 5-nya. Akornya, akor. Perkenalkan, kami dari Panitia Retret KMKO Elektroteknik yang ke-24. Dan saat ini kami sedang melakukan penggalangan dana untuk menyukseskan Retret KMKO Elektroteknik yang ke-24. Terima kasih kepada pihak gereja yang telah menerima kami untuk melakukan penggalangan dana di tempat ini. Dan sebagai rasa syukur kami akan membuat sebuah pujian, dan semoga pujian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hati teguh beriman, tak gentar melangkah maju. Firman Tuhan menjaga setiap langkah hidupmu. Hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan dan saudara,
kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro, pujilah Tuhan. Arsip perkapalan, pujilah Tuhan. Sipil geologi, fakultas teknik, pujilah Tuhan. Kasih teguh beriman, tak gentar melangkah maju. Firman Tuhan menjaga setiap langkah hidupmu. Hidup di dalam Tuhan, sukacita selalu. Mari kawan dan saudara, kita tinggikan namanya. Mahasiswa bermazmur dan memuji, tinggikan nama Tuhan Allahmu. Beritakanlah kasih dan kuasa-Nya dalam hidupmu. Mesin dan elektro, pujilah Tuhan. Arsip perkapalan, pujilah Tuhan. Sipil geologi, fakultas teknik, pujilah Tuhan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak diedarkan pundi? Jadi karena mereka jualan di bawah. Makanya kalau mau mendukung, mari kita beli, basarnya ada di bawah. Yang ngerti katakan amin. Oke, baik, serahkan kembali. Ya, terima kasih buat teman-teman Fakultas Teknik ya. Sedikit lagi saya hafal juga marsnya ya. Fakultas Teknik, pujilah Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pastor Esra, di bawah ada basar. Mari kita dukung sama-sama penggalangan dana dari teman-teman kita. Dan kalau jemaat Tuhan lihat di papan warna hitam di lorong sebelum naik tangga, itu ada foto-foto yang ditempel. Itu akan dikeluarkan, jadi silakan yang mau ambil fotonya, kalau ada lihat mukanya dalam, mau ambil silakan ambil. Kita akan ganti dengan yang baru lagi untuk dekorasi di gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, namun sebelum itu kita akan lihat terlebih dahulu pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Silakan teman-teman multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Mesbah keluarga akan diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam bertempat di rumah keluarga Ibu Berta. Playground akan diadakan pada hari Kamis pukul 4 sore bertempat di lapangan Unhas. Latihan untuk ibadah raya 2 akan diadakan pada hari Jumat pukul 7 malam dan hari Minggu pukul 3 sore bertempat di gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Doa pelayan dan doa puasa akan diadakan pada 1 jam sebelum latihan ibadah raya 1. Latihan untuk ibadah raya 1 akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Pada hari Minggu, ibadah raya 1 akan diadakan pada pukul 9 pagi bertempat di gereja disertai ibadah anak sekolah minggu bertempat di ruangan sekolah minggu. Dan ibadah raya 2 akan dilaksanakan pada pukul 5 sore bertempat di gereja. Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan ibadah ini secara online melalui live streaming YouTube, Facebook maupun Instagram GBI Oikumene. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, baptisan, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut.
Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan pada setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik dan terbuka kepada jemaat Tuhan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari pakai waktu dan talenta yang dipercayakan untuk melayani Tuhan. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pada pagi hari ini saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkaulah hidup kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun segala kebaikan Tuhan. Kami hanya rindu untuk memuji dan besarkan namamu. Kami hanya rindu untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sangat bersyukur saat ini Tuhan. Lewat lawatan-Mu, jiwa kami dimenangkan, iman kami dipertambah-tambahkan Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Buat lawatan-Mu yang kudus Bapa. Biarlah kami semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami boleh melewati segala sesuatu atas perkenanan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Kami rindu mengatakan saat ini bahwa kami mengasihi-Mu. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kamu. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami berdoa buat seluruh
pelayan-pelayan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari penerima tamu, hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, WL Singers kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan pasti membalas segala jerih payah, bahkan waktu yang dipersembahkan kepada Tuhan buat menjadi saluran berkat bagi kami yang hadir saat ini. Khususnya Tuhan, kami merindukan Tuhan menjadikan kami seperti Abraham yang mempunyai iman besar, iman taat dan patuh kepada Tuhan, sehingga dia menerima kemenangan yang daripada Allah. Kami merindukan seperti Abraham Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan untuk kami boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh sekeliling kami, bahkan dimanapun kami berada Bapa. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan lebih dan lebih lagi untuk mengurapi, boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan semakin memberkati dalam pelayanan, dalam mengajar, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarganya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan anak-anak kami yang sudah melayani Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan. Bahkan yang masih kuliah, yang sudah berkeluarga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh generasi ini ke dalam tangan Tuhan. Generasi anak muda yang jadi penerus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara, Tuhan berkarya lewat kehidupan mereka masing-masing. Satu hal kami merindukan, biarlah mereka boleh mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, bahkan dalam studinya Tuhan memberkati, dalam pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan generasi ini, generasi yang diselamatkan, generasi yang Tuhan mempunyai masa depan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jangan jauhkan mereka dalam jangkauan tangan-Mu. Kami merindukan Kau menggendong mereka Tuhan, agar mereka boleh selamat dalam kehidupannya masing-masing. Tuhan juga memberkati orang tua mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat generasi kami yakin dan percaya, yang sudah bekerja dan belum bekerja, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka, bahkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai dia dalam masa tuanya untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan anugerahkan kekuatan, kesabaran, bahkan kesehatan yang ekstra. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati keluarga Pastor Esra ke dalam tangan Tuhan. Tuhan semakin memberkati dalam pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangganya. Tuhan juga memberkati anak cucu, bahkan mantu-mantu hamba-Mu di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat yang hadir saat ini. Kami yakin dan percaya, kami sebentar pulang tidak sama dengan di saat kami datang. Kami yakin dan percaya, mungkin dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, mungkin dalam keadaan bimbang Tuhan akan teguhkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang tidak hadir saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga melawati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat kuasa-Mu Tuhan, bangsa dan negara ini boleh diselamatkan. Tuhan memberkati bahkan Bapak Presiden, bahkan seluruhnya sampai jajaran yang terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan akal hikmat yang daripada Allah, roh bijaksana dan roh takut akan Tuhan. Bahkan kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami merindukan ada hujan pertobatan bagi kota Makassar ini. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak anak muda-muda yang semakin hari jauh daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tarik mereka kembali, sehingga mengerti akan kebesaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan kota Makassar ini, bahkan seluruh pemerintahannya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sempurnakan setiap permohonan doa dan doa kami.
pada pagi hari ini kami yakin dan percaya Tuhan akan menjawab segala permintaan dan doa-doa kami, dan kami akan mengakhiri dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus